sedangkan hari ini adalah hari Jumat ya, jadi kita nggak bisa sampai jam 12. Pertama tentu saya mohon maaf karena sudah 2 minggu ini ya, Jumat lalu dan Jumat ini saya ada seminar ya, seminar S2 sehingga saya harus menguji gitu. Minggu lalu bahkan sama sekali nggak bisa, kalau sekarang saya bisa percepat tadi, sehingga masih ada waktu sedikit. Baik, kita masih ada kuliah 1 kali lagi di minggu depan gitu ya. Jadi ini adalah kuliah kedua terakhir. Baik, judul yang saya bawakan adalah pemodelan manufacturing lead time berbasis open queuing network. Ini sebenarnya hasil penelitian saya ya waktu saya saat bikin disertasi doktor saya. Kenapa saya ajukan kuliah yang seolah-olah begitu tinggi gitu ya? Ini adalah S3 begitu ya. Maksud saya adalah karena dalam jadwal kita ya, dalam kuliah kita ada yang kita sebut sistem, gitu ya, sistem. Itu kuliah-kuliah akhir ya. Kalau kita ingat dulu kuliah awal kita, saya akan menceritakan semuanya. Yang terakhir adalah tentang sistem. Nah, jadi orang TI itu terakhir pasti akan berbicara tentang sistem, gitu ya. Dalam definisi pun ada disebutnya integrated system, ya, sistem yang terintegrasi. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa kalau kita bicara tentang sistem, ya, untuk di kuliah TI kita ini, itu kita pasti akan berbicara tentang model, ya, bikin model. Jadi model itu sebenarnya alat untuk melihat sistem, ya. Jadi kalau ada satu sistem itu adalah di dalamnya ada sub-subsistem, ya, di mana sub-subsistem itu berhubungan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itu artinya sistem, ya. Jadi sistem itu bisa menjuluki apa saja, ya. Sistem manusia, ya, sistem kuliah kita, ya, sistem permesinan, atau semua dengan kata sistem, ya. Sistem juga kadang-kadang dikaitkan dengan disederhanakan menjadi satu arti cara, ya. Tapi yang saya maksud dengan sekarang itu bukan cara, tetapi cara memandang kita. Jadi sistem itu cara memandang kita terhadap satu persoalan, kemudian terkait nanti dengan penyelesaiannya, ya, solusinya seperti apa. Ya, itu adalah sistem. Ya. Kita menyebut integrated system. Kalau teman-teman kita di mechanical menyebut mechanical system. Kalau electrical system. Nah, kalau kita integrated system, di mana ada manusianya juga di situ, ya. Kemudian kita juga ada equipment, ya, ada people, ada equipment, ada materials, ada energi, ya, dan juga ada information. Nah, kita menganggap sistem kita itu. Nah, model adalah representasi dengan keadaan sistem, gitu ya. Sistem yang kita lihat itu direpresentasikan dalam sebuah model. Ya, model itu adalah simplifikasi lah, gitu ya. Peniruan, hasil tiruan. Ya, sebentar ya. Sebentar. Oke. Jadi kita langsung aja ya. Jadi ini adalah bagaimana saya membuat suatu model menurunkan manufacturing lead time. Ya, Anda pasti akan tahu juga di awal-awal kuliah kita bicara manufacturing lead time. Lead time itu apa? Lead time itu adalah jarak waktu, ya, atau jumlah waktu lah gitu ya. Jumlah waktu antara pesan dan datang. Ya, kalau manufacturing lead time adalah lead time produksi lah gitu ya, manufacturing dibuat ya. Bagaimana kita modelkan ya, kita pakai satu cara yang namanya open queuing network. Kita modelkan untuk apa? Untuk mengetahui perilakunya dan bagaimana nanti menurunkannya supaya manufacturing lead time ini bisa lebih pendek. Sebenarnya maksudnya adalah gitu. Nah, jadi kita mulai dengan definisinya. Ya, saya agak cepat ya.
Definisinya adalah manufacturing lead time itu ada setup. Jadi kalau Anda bertemu dengan mesin maka akan Anda setup. Kemudian kemungkinan mesin itu akan menunggu, itu disebutnya queue. Kemudian mesin itu akan melakukan operation, ya itu membuat suatu produk, dan barangnya tadi, ya move time itu adalah bukan mesin yang dipindahin, bukan. Jadi jobnya itu, ya item itu dipindahkan, ya dipindahkan ke mesin lain atau mungkin sudah selesai, kira-kira begitu. Ya, oke. Ini adalah disebut manufacturing lead time, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian kita ingat waktu kuliah pun saya kasih tahu ada namanya throughput time. Throughput time merupakan waktu yang diperlukan dari job yang dilepas stasiun kerja sampai job tersebut selesai, ya siap untuk dikirim. Nah, jadi ada kemiripan sebenarnya, ya. Nah, kemudian elemen-elemen waktu yang terlibat dalam MLT tadi ternyata elemen-elemen waktu yang diperlukan oleh T, ya. Nah, ini saya kasih tahu caranya, ya, untuk meyakinkan Anda kalau misalnya bikin satu paper atau apa, meyakinkan Anda harus punya rujukan, ya. Jadi rujukan-rujukan ini misalnya Askin and Steinrich, ya, Harrell and Tumai, ya, ini semuanya adalah untuk meyakinkan bahwa apa yang saya tulis ini sebenarnya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Jadi memang sudah terbukti gitulah, ya. Jadi bukan pikiran saya sendiri, tetapi adalah satu tulisan orang lain yang sudah terbukti keluar dalam publikasi-publikasi yang bisa dirujuk, gitu ya. Kemudian pemodelan T. Bagaimana kita melakukan pemodelan T? Pemodelan T ini dapat dilakukan dengan satu teori, gitu ya. Queuing. Kita udah belajar tentang queuing, ya. Queuing itu adalah antrian, ya. Tapi nanti rumusnya menjadi sangat kompleks, ya. Tapi nanti Anda bisa melihat sedikit jejak. Kita kan pernah belajar tentang queuing teori, ya. Pernah belajar. Nah, itu kelihatan bahwa dia berasal dari apa namanya, teori dasar dari queuing teori, yaitu dengan katanya mengalihkan rata-rata sebuah, ya, jadi sebuah job pada mesin K, misalnya saya sebut mesin K, dengan sebuah notasi yang kita sebut VK. Ya, VK itu adalah jumlah rata-rata kunjungan sebuah job pada K. Ya. Nah, jadi kira-kira begini pengertiannya. Open queuing network dilakukan basis open queuing network, yaitu dengan mengalihkan, ya. Jadi bagaimana kita memodelkan T throughput time itu. Jadi throughput time itu adalah rata-rata. Jadi mengalihkan rata-rata waktu. Jadi waktu sebuah job kita ambil rata-rata. Jadi kan ada job 1, job 2, job 3 gitu, ya. Nanti diambil rata-ratanya, ya, itu pada mesin tertentu K dengan jumlah kunjungan, ya, rata-rata kunjungan juga, rata-rata diambil, ya, rata-rata kunjungan sebuah job itu pada mesin K. Dia kunjungannya betul beberapa kali gitu loh. Nah, itu teorinya. Nah, dia diasumsikannya lambda itu adalah arrival, ya, masih ingat, ya, arrival adalah Poisson, ya. Kemudian eksponensial itu seper mu itu artinya service quality-nya, ya. Kok service quality, service-nya kan ada arrival, ada service, ya. Ada service-nya, kemudian FCFS. Siapa yang masih ingat singkatan FCFS? First come, first serve. Ya, first come, first serve, ya. Dalam kondisi steady state. Steady state itu artinya dalam keadaan sudah stabil. Maksudnya adalah gitu. Soalnya kalau dia belum stabil, sebenarnya belum bisa kita ambil kesimpulan. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya adalah T adalah sigma dari WS kali WSK dikali VK. Nah, itu yang tadi saya sebutkan, ya. Tadi waktu rata-rata dan jumlah rata-rata kunjungan, ya. Tetapi dijumlahkan keseluruhan. Jadi di sigma begitu, ya. Nah, saya melihat, ya, merujuk persamaan satu tadi, waktu rata-rata sebuah job di K disebut waiting time di K, di mana oleh Askin and Steinrich itu diidentikan dengan throughput time pada K sehingga WSK sama dengan TK. Nah, itu, ya. Jadi bisa dianggap gitu, bisa dianggap dengan ini kuncinya adalah kita harus mulai banyak baca apa namanya jurnal gitu, ya.
banyak baca textbook dan sebagainya, sehingga kita bisa menggabung-gabung. Ini memang tingkat bukan anak S1 gitu ya. Ini anak S2 pun mungkin masih agak berat untuk ini, S3. Tapi bukan ini yang saya maksud, saya ngajarin Anda ini, Anda harus mampu, tapi saya pengen lihat inilah yang namanya disebut sistem, ya. Jadi sistem itu pasti nanti bikin model. Nah, model tuh bisa aja bikin model yang sederhana, ya, linear programming kayak itu kan model yang sederhana. Nah, ini model yang agak lebih kompleks karena menggunakan waiting line, tetapi juga menggunakan beberapa reference yang digabungkan gitu. Ya, jadi untuk mendapatkan suatu temuan gitu ya kan, kalau S3 itu perbedaannya dengan S1 dan S2, kita harus mendapatkan temuan. S2 belum perlu suatu temuan yang original, ya, dia bisa memodifikasi. Kalau S1 dia nggak perlu temuan, nggak perlu modifikasi, dia yang penting dia aplikasi. Jadi aplikasi dari apa-apa yang udah dipelajari, metode-metode yang udah ada itu Anda aplikasikan dengan baik, biasanya di suatu case. Nah, itu namanya, makanya kalau S1 itu disebutnya problem solver, ya. Kalau S2 itu adalah konseptor, S3 itu adalah inovator. Jadi kita harus punya inovasi di sini, gitu ya. Jadi inovasi yang saya lakukan waktu saya S3 ini adalah saya menggabung teori-teori yang sebenarnya ada kemiripan, tapi ternyata dia bisa disamakan dengan satu logik tertentu, dia bisa disamakan sehingga saya bisa membuat satu persamaan baru, gitu ya. Persamaan baru itu disebutnya model. Ya, kalau orang teknik industri bikin model biasanya umumnya adalah maths, matematik, ya, utamanya itu. Ya, ada juga yang non matematiknya, tapi yang utama biasanya kita belajar matematik dulu. Nah, ini nanti OR nih, kuliah OR Anda ya, operation research, riset operasi atau apa itu namanya, inilah kira-kira. Sehingga nanti saya bisa ngerubah WSK sama dengan TK sama dengan MLTK. Itu menjadi persamaan kedua. Nah, sehingga saya bisa memperkaya rumus saya yang tadi, O tambah S tambah M tambah Q, ya. Kemudian saya perkaya dengan yang barusan saya bahas, ya. Ini MLT kali V, kemudian juga diteruskan dengan O, S, M, Q juga yang semuanya ada inisial K-nya, tapi semua dikalikan dengan VK, ya, atau VK. Oke, Anda nggak perlu ngerti satu-satu ya, tapi nanti Anda lihat keseluruhan aja bagaimana satu model dibuat. Nah, kemudian ini biasa ininya apa namanya keterangannya ya, O apa, S apa dan sebagainya, saya lewati aja. Nah, bedanya dengan anak S1 ya, kalau S2 maupun S3 sebenarnya ya, tapi nggak semua S2 yang begini. Itu kita bikin dulu model, baru kita terapkan. Nah, ini saya pengen terapkan nih pada studi kasus. Ya, ada satu case-nya ini. Tapi kalau anak S1, studi kasusnya dulu. Ya, studi kasusnya dulu, biasanya Anda bisa aja bikin model, bisa ya, dari studi kasus Anda bikin model, bisa aja. Tetapi biasanya Anda justru mencari solusi dari studi kasus itu. Nah, kalau S2, sebagian S2 ya, nggak semua S2 kayak begini, dan S3 itu studi kasusnya datang belakangan. Ya, datang belakangan, jadi modelnya dulu yang dibuat. Ini model. Ya, modelnya dulu, kalau jadi disebut model sama juga persamaan. Ya, bikin persamaannya dulu, baru dicoba dicari case-nya. Nah, itu perbedaannya. Ya, case-nya adalah di perusahaan packaging ini sebenarnya ya. Jadi ada storage itu adalah gudang bahan baku ya. Bahan baku itu masuk barang ya, masuk barang di situ, masuk ke printer ya. Di printer itu nanti akan ada SK dan OK ya. SK itu setting, OK itu operation time-nya. Ya gitu ya. Kemudian dia ada QK itu nunggu ya, dia nunggu ya, karena dianggap extruder itu masih agak sibuk ya, mungkin agak sibuk, maka dia ada menunggu di QK. Nah, kemudian barangnya itu juga bisa juga jadi MK itu dipindahin ya, dipindahin ke korektor ya. Korektor itu correction, berarti ada yang salah. Jadi tidak semua hasil printing gitu ya, hasil printing itu bisa masuk ke extruder, tapi sebagian dia akan masuk ke korektor. Nah, kalau dia udah masuk ke korektor,
ya, eh, dia sebenarnya ingin kembali lagi. Anda lihat di sini ada QK, dia nunggu juga supaya bisa masuk ke extruder lagi, ya. Nah, ini satu ciri perusahaan job order nih, ya, perusahaan manufacturing job order. Jadi tergantung jobnya, ya. Jadi dia bukan assembly line, ya, bukan mass production, ya. Jadi karena dia job order, maka dia layoutnya adalah proses layout gitu ya, proses layout, ya. Kemudian dia juga yang disebutnya bisa batch, bisa job, ya. Jadi dia tergantung dari jobnya apa. Nah, jadi dia ngantri lagi di sini. Anda lihat di sini kesulitannya ya. QK dan QK di sini ya. QK akibat printer dengan QK di korektor ya berebut ya untuk masuk ke dalam extruder. Nah, itu pasti jadi antrian. Nah, itu jadi problem tuh. Ya. Kemudian ada sebagian bahkan scrap keluar, ya. Nah, kenapa dia bisa keluar? Makanya kita gunakan OQN, Open Queuing Network. Open Queuing Network itu untuk barang yang ada keluarnya dari sistem. Nah, sistemnya itu yang saya kotakin ini. Yang saya kotakkan itu adalah satu sistem. Dan sistem itu tergantung kita, zoom in, zoom out. Kita mau pengen yang kecil, ini sistem kecil ya. Ada sistem yang besar, ya, sampai kota gitu misalnya, ya, atau sampai negara makan gitu, ya. Kalau orang TI ngurusin negara kayaknya kegedean sih kalau menurut saya. Kalau kota kita masih mungkin ya, banyak dosen-dosenmu ya yang biasanya lebih muda dari saya, dia punya studi-studinya tuh di kota ya, misalnya MRT gitu dan sebagainya ya. Jadi dia sistemnya besar ya. Kalau saya dosen-dosen TI yang senior gitu ya, itu biasanya dari mesin. Kayak saya kan dari mesin nih dulunya ya. Saya 5 semester mesin, 5 semester TI. Dulu 10 semester. Jadi pasti dekatnya penelitiannya dengan penelitian-penelitian yang masih dekat dengan mesin ya. Kemudian Anda lihat di situ. Ya, dari extruder baru sama-sama dia keluar ke sliter. Nah, tapi kalau sliternya lagi sibuk, maka akan terjadi QK. QK itu queuing, nunggu dia. Ya, nunggu di situ. Nah, kemudian dari sliter ternyata juga tidak bisa semua masuk warehouse. Ya, semua masuk warehouse. Warehouse itu barang jadi. Kenapa? Karena hasil dari extruder bisa aja ada kesalahan. Ya, sehingga kalau kesalahan-kesalahan dari extruder itu biasanya bisa harus di-correction dulu. Ya, harus di-correction dulu sebelum masuk warehouse, gudang jadi. Ya, itu ada yang namanya rework, ya. Rework juga tuh yang tadi ya. Nah, begitu ceritanya, ya. Dan juga ada scrap, ada yang dibuang. Ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa mengerti ya bahwa yang saya ingin tekankan ya, kalau membuat suatu model ya, umumnya kita bikin rumusnya dulu. Ya, bikin rumusnya dulu, baru kita terapkan, ya. Itu caranya, ya. Nah, jadi pas rumusnya itu kita bikin itu kalau untuk S3 itu udah dihargai sebagai satu temuan, ya, temuan karena mereka harus yang pada ngambil S3 tuh harus punya temuan. Jadi kalau ditanya temuan saya apa, ini temuan saya salah satunya rumus sederhana ini, ya. Rumus sederhana ini nggak ada di buku-buku lain gitu kan. Hanya satu dari saya, dan saya sudah bisa menjabarkannya dan sudah diuji bahwa sudah bisa menghasilkan sesuatu rumus ya walaupun sederhana, dan sekarang kita coba ya. Nah, cobanya ini saya cepetin aja ya, nggak perlu terlampau lama. Nah, jadi saya bikin satu skenario dulu, perilaku sistem studi kasus ini, printer dan sliter melakukan inspeksi dan sebagainya. Ini udah saya terangin tadi, ya, udah saya terangin tadi, ya. Ini juga udah, ya. Jadi ada menunggu. Nah, misalnya QK itu waktu mengantri, Q, sebuah job akibat mesin K+1 adalah mesin yang di depannya, ya, mesin ini sibuk, ya. Realitanya mesin K+1 dapat saja sebenarnya sibuk, idle dan down. Jadi berarti ini mengalami satu penyederhanaan, ya. Anda kalau bikin model itu berarti Anda harus ada asumsi-asumsi. Kalau nggak Anda asumsikan betul-betul real, itu biasanya nggak jadi modelnya. Atau perhitungannya macet jadinya. Jadi artinya Anda harus sederhanakan dulu, anggap dulu bahwa segala antrian itu karena mesin sibuk, bukan karena rusak atau bukan karena dia idle. Idle itu kan starving, dia menunggu ya. Jadi kelihatannya seperti itu yang udah dibuat. Ya, saya yakin kalian bisa nangkep karena saya banyak cerita tentang ini. Ya, banyak cerita tentang hal-hal yang seperti ini. Ya. Nah,
Ini MK, ya MK akibat job itu harus dikoreksi atau dipindahkan, ya. Oke. Ini juga catatan-catatan juga termasuk saya anggap sebagai asumsi. Misalnya dalam kasus ini M yang terjadi dari K ke K1 tanpa melalui korektor dianggap 0. Misalnya saya nggak ada M-nya dan sebagainya. Itu kalau nggak nanti dia persamaannya nggak bisa jalan, ya. Ya, untuk pemodelan memerlukan 3 pengertian. Nah, jadi pemodelan ini akan ada prinsip routing probability. Jadi ada probability tuh, ya, nanti mana yang ke korektor, ya, mana yang ke korektor, mana yang bisa langsung ke mesin selanjutnya, itu ada probability, ada kemungkinan. Misalnya 30-70, 60-40, 50-50, ya kalau 50-50 itu berarti banyak benar barang yang rusak, ya, gitu loh. Prinsip effective arrival rate, nah itu saya menggunakan lambda, aksen, gitu ya. Prinsip expected number of visit, nah itu yang tadi V, ya, V tadi expected number. Jadi expected juga sebenarnya probability itu. Probability untuk divisit ya berapa kali, itu ada probability-nya. Nah, kemudian ini saya cepat aja. Nah, rumusnya ini dikembangkan lagi dengan pengertian-pengertian yang ini. Pengertian ini dan pengertian ini tadi, ya. Maka rumusnya diperpanjang lagi, ya, lengkapi lagi dengan probability. Ini P-nya probability nih. Ya, misalnya ada probability 1 ke 2, probability 1 ke C1 itu nomor-nomor tuh. Probability C1 ke 2 dan sebagainya semua ada probability. Ya, ditambahkan dengan probability. Ya, kalau probability-nya 100% 1 pasti. Kalau probability-nya 0,5 berarti dia tidak pasti, gitu kan? Nah, ini juga move time-nya jadi berubah, queue time-nya juga jadi berubah, ya. Ini udah menggunakan teori queuing, ya. Ingat ya, lambda selalu sering di atas ya. Lambda dibagi apa biasanya tuh ya, bagi mu dan sebagainya. Ya, karena lambda itu biasanya lebih kecil dari mu. Ya, ingat ya kalau tuh Anda belajar waiting line. Nah, kemudian kita ada usaha untuk menurunkan nih, bagaimana MLT-nya diturunkan. Ya, pengurangan setup time dari S menjadi S aksen, pengurangan move time menjadi dari M menjadi M aksen, pengurangan queue time dari Q menjadi Q aksen. Ya, nah, oke. Ya, kita mulai nih sekarang dengan pengurangan-pengurangan. Nah, tapi sebelum sampai sini ya, sebelum saya sampai sini, kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak atau mau kasih komentar? Ya, sampai di sini dulu bahwa yang saya jelaskan yang namanya sistem itu ya. Jadi di jadwal kuliah Anda ada yang namanya sistem. Kita harus belajar sistem TI itu apa. Sistem TI itu bukan hanya ini ya, bukan hanya ini. Ini adalah salah satu sistem yang saya buat dengan cara TI, dengan cara teknik industri ya, tetapi khas sekali pada bidang sistem manufaktur. Ya, beberapa peneliti lain atau dosen lain lebih suka yang sistem yang lebih besar. Ya, sistem lebih besar maka belum tentu pakai OR. Ya, belum tentu pakai operation research. Dia bisa menggunakan metode-metode lain atau persamaan-persamaan lain. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya dulu sebelum nanti ada usaha memperkecilnya. Felix ya tadi. Saya stop share dulu kali ya supaya kelihatan ya. Tapi nanti bisa balik lagi. Jadi Felix, siapa lagi? Hilwa, ya. Satu lagi Darren. Udah bertiga dulu. Bertiga dulu. Nanti setelah kurang waktunya. Silakan Felix dulu. Gimana Felix? Kalau permodelan manufaktur kayak begini bisa menggunakan artificial intelligence seperti machine learning gitu nggak, Prof? Bisa. Bisa. Jadi sekarang machine learning ini kan juga isinya persamaan-persamaan gitu ya. Machine learning ini persamaan-persamaan dan dia kalau yang saya buat ini kan bayangin aja ya, almost 25 years ago mungkin lebih ya. Nah, sedangkan sekarang kenapa orang banyak machine learning karena otomatisasi ya segala semacam otomatis. Tadi pasti Felix nanya mesin-mesin yang otomatis. Nah, mesin-mesin yang otomatis dia bisa melakukan pengulangan kerja dari yang sebelumnya, jadi nggak harus disetting lagi gitu ya misalnya ya. Dia banyak pakai machine learning. Kenapa? Dia belajar dari job-job sebelumnya dan sebagainya, sehingga dia nanti automatically bisa melakukan suatu kegiatan yang sama untuk satu kondisi yang sama. Ya, itu jawabannya Felix. Ya, Hilwa,
sorry ya, langsung aja ya. Hilwa gimana? Bapak, saya mau nanya, suara saya sebelumnya terdengar nggak? Dengar. Saya mau nanya tadi Pak, yang di sistem itu kan ada yang bakal bisa masuk ke warehouse, tapi ada yang bisa dibuang atau misalkan harus di rework gitu ya Pak ya. Ya. Kita bisa nggak sih Pak ningkatin probabilitas atau mengatur probabilitasnya gimana caranya biar yang warehouse itu lebih banyak daripada yang di rework atau yang harus dibuang gitu Pak. Ya, itu nanti saya terangkan pada section berikut. Kan tadi kan baru jadi model dasar ya, belum ada model improve-nya. Bagaimana kalau kita improve, nanti saya cerita di situ. Ya, Hilwa ya. Oke. Ya, Darren, gimana Darren? Saya izin nanya, bedanya MLT sama MLTK itu beda atau sama? Terus K-nya itu stands for buat apa Kak? Pak gitu, K-nya itu. K itu sebenarnya menunjukkan mesin aja, ya, mesin K gitu loh. Ya, nanti kita lihat lagi deh ke ininya ya. K itu hanya menamakan ada mesin K, tapi nggak ada mesin L, mesin M, nggak ada. Pokoknya ini kita sebut hanya mesin K gitu, ya. Begitu aja untuk penamaan aja. MLTK. Nah, coba kita lihat rumusnya ya, sebentar ya. Kita lihat rumusnya. Soalnya kadang-kadang ada unsur gini ya. Ini berarti Darren nih tertarik dengan metodenya, ingin mendalami gitu ya. Dia jadi kan K itu sebenarnya untuk menunjukkan saja ya. Ntar kita lihat dari awal. Ini udah ada K-nya sebentar. Ada yang belum ada K. Nah ini saya namakan saja. Jadi misalnya begini. Yang ini kan kita belum pakai rumus. Bentar. Nah, WS, misalnya VK, K itu mesin K, kita sebut pada mesin tertentu, mesin K lah gitu. Jumlah rata-rata kunjungan sebuah job pada mesin K, ya, mesin K. Nah itu untuk menamakan saja. Jadi mesin K di sini, kalau kita lihat dari studi kasus, ya, mesin K di sini bisa printer, bisa extruder, bisa sliter, bisa korektor, begitu loh, ya. Tapi nanti ada nomornya, ya kan? K itu nanti kita ganti nomornya. Jadi ada nomor 1, ada nomor 2, K-nya tinggal diganti-ganti aja. Nah, ngerti ya Darren ya? Nah, makanya kelihatan di sini nih Darren. Nah, gitu kan? Udah K-nya udah hilang, sekarang kita ganti di nomor. Kalau O1 itu pasti di printer tuh. Ya, printer tuh nomor 1. Ya kan? Kurung P1 probability dari printer ke 2. 2 itu adalah extruder. Nah, jadi K-nya sekarang udah hilang di sini. Ya. Gitu ya, Darren. Cukup jelas ya? Oke, Pak. Jadi nomor itu cuman penamaan ya, bukan urutan. Penamaan. Pokoknya K, Anda mau bikin M, mau bikin N, mau bikin X, boleh. Yang penting nanti X adalah 1, 2, 3 gitu loh. Sampai nomor berapa gitu. Ngerti ya? Oke. Oke, makasih Pak. Ya, saya mau lanjut dulu ya. Takut nggak selesai nih. Mungkin kita 11:30 sudah selesai, ada yang mau Jumatan dan sebagainya. Oke, nah ini untuk menurunkan, nah ini mungkin Hilwa ya, nanti saya jawab pertanyaan. Untuk menurunkan kita perlu ada satu skenario ya. Walaupun ini mungkin Hilwa mungkin akan lebih tanya gimana cara nuruninnya kan gitu ya. Nanti ada jawabannya sih kayaknya. Tapi karena ini fokusnya pada matematikanya, jadi memang nggak lengkap ditulisnya. Pengurangan setup time menjadi S. Ya, itu bagaimana ngurangin setup time? Bisa. Setup time itu orangnya harus dilatih lagi. Ya, orangnya harus dilatih lagi atau kita menambah satu alat tertentu yang untuk mempercepat melakukan setup. Gitu loh. Pengurangan move time menjadi M. Move time itu kenapa dia move? Gitu ya Hilwa ya. Dia move karena ada masalah kualitas. Nah, artinya masalah kualitasnya harus diatasi gitu. Nah, dia pasti M-nya akan menjadi turun. Ya, dipindah-pindahinnya lebih sedikit. Nah, queue time gimana supaya ngurangin queue time? Kita udah belajar. Ya, kalau supaya ngurangin queue time, cycle time-nya harus dibikin mirip. Masih ingat nggak ada soal contoh-contoh soal Hilwa ya yang saya buat seperti itu. Cycle time-nya harus agak mirip. Kalau dia berbeda jauh, maka jadi antrian atau jadi starving kan gitu ya. Lawan daripada bottleneck kan starving.
idle. Nah, sama juga namanya idle. Begitu ya Hilwa ya? Udah mulai jelas ya? Oke, saya terusin ya. Nah, di sini memang saya nggak tulis bagaimana caranya, tapi karena dia tekanannya pada persamaan-persamaan model ya, jadi saya singkat aja, pengurangan. Nah, gimana cara pengurangannya? Jadi rumusnya berubah gitu loh. Nah, bentuk rumusnya sih sama, tapi sekarang pakai aksen atau pakai asterisk. Ya, misal implikasinya pada, nah ini Anda nggak perlu terlampau dalemin ya, cepat aja saya akan, karena ini udah mulai kompleks pada permasalahan pemodelannya gitu ya. Harus kalau Anda pengen belajarin satu-satu harus saya terangin satu-satu. Nah, jadi misalnya X aksen ini adalah sebenarnya dalam rangka menurunkan setup time. Caranya gimana ya? Caranya tadi dilatih kembalikah atau apa dan disederhanakan atau apa. Nah, tetapi rumusnya jadi berubah seperti ini. Rumusnya sekilas sama, cuman S-nya berubah jadi S aksen. Itu aja. Ya. Nah, ternyata ada implikasi. Jadi dia mempunyai pengaruh. Pengaruhnya pada Q. Nah, itulah. Itu yang sumbangan saya terhadap ilmu adalah begitu. Jadi mesin itu kan saling berhubungan satu sama lain. Jadi nggak bisa nih ngurangin di sini yang lain beres gitu. Kalau dia cepetin di sini berarti malah bisa ada antrian jadinya. Ya kan? Nah, jadi implikasinya pada Q time. Q time-nya nambah nih. Ya. Nah, kemudian saya bikin hasilnya adalah Q asterisk ini lebih kecil dari Q karena setup-nya harus lebih cepat. Bisa lebih cepat ya. Dan Q asterisk ini bisa lebih kecil daripada Q tadi, maka nanti MLT-nya akan lebih baik. Gitu contoh. Jadi ada kompensasi. Jadi kalau Anda bikin cepat di satu tempat, dia bisa ngantri malah jadinya. Karena apa? Karena dia kecepatan, ya kan? Cepetan. Nah, caranya gimana? Berarti nanti dibuat beberapa kegiatan lain yang supaya tetap balance. Ini tetap mengindahkan line balancing ya. Nah, kemudian improve move time. Gimana move time? Tadi kalau move time itu masalah kualitasnya harus diatasi. Jadi supaya karyawan lancar dan benar kerjanya. Nah, ini saya tinggal tambahin aja aksen gitu ya. Tapi ternyata dia berimplikasi juga pada operation. Gitu loh. Ya, ini saya secara cepat saja, nggak perlu dibahas kedalaman ya. Nah, kemudian ada implikasi lagi ke S-nya juga. Ada implikasi lagi pada Q-nya juga. Nah, terus ini yang paling sulit diturunkan menurut saya. Jadi hasil persamaan di atas bisa aja ya M-nya bisa lebih kecil ya, tapi saya punya beberapa syarat ya. Maka MLT aksen dapat lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini akhirnya nggak bisa dipastikan bahwa dia tuh pasti lebih kecil. Tergantung pada nilai yang terlibat. Ya, jadi saya akhirnya menyerah gitu ya. Wah, ini nggak bisa ini kan saya belum masukin angka ya. Ini secara logika matematikanya dia kemungkinan bisa naik atau bisa turun tergantung angka. Nah akhirnya saya memberikan satu solusi ya bagaimana pengurangan Q ya tadi Q itu penting banget dikurangin ya karena dia mengantri. Nah pada studi kasus penurunan Q time dapat dilakukan dengan mengurangi waktu gangguan yang sering terjadi pada saat mesin akan beroperasi. Contohnya pada kasus yang saya ambil ini adalah ketidakjelasan SPK, ya, surat perintah kerja. Untuk perusahaan yang biasanya memberikan toleransi pada waktu operasi yang direncanakan. Ya, jadi ada satu toleransi walaupun nggak boleh besar. Ya, nah ini salah satu cara untuk supaya tetap seimbang semuanya. Ya, ini ada waktu buffer untuk mengantisipasi gangguan dan sebagainya. Nggak perlu kita dalamin. Ini udah terlampau teknis terkait dengan disertasi saya ya, jadi saya nggak perlu jelasin, tapi jelasin secara lebih tahap-tahapannya saja yang secara umum. Nah kemudian memang saya kurangin terus. Nah akhirnya pada satu kesimpulan hasil yang diharapkan pada model analitis ini model analitis ya, analitis itu model matematik sama aja. Dia bukan model simulasi, tapi bisa aja kita simulasikan ya. Disimulasikan, Anda belum belajar ya tentang simulasi ya, nanti mungkin Anda dapat di beberapa kuliah lain yang terkait dengan simulation. Ya, difokuskan pada perilaku O, S, M, dan Q. Hasil yang diharapkan tersebut disimpulkan dalam tabel berikut. Nah, jadi misalnya kita lihat salah satu ya, ada yang tetap turun, dan sebagainya. Itu yang paling bisa diharapkan. Ya, jadi sebenarnya nggak stabil, nggak semua bisa turun. Dan walaupun kita merencanakan ada satu kegiatan menurunkan dan sebagainya, tetap nggak bisa dia dari rumusnya pun nggak bisa memastikan turun ya.
Sehingga saya mempunyai beberapa pendapat lain, kesimpulan target di atas sebenarnya tampak sudah logis sih, aplikasi simultan. Nah, tapi kalau ada simultan, nah ini kan, Anda lihat kalau kita nurunin S sendiri, M sendiri, Q sendiri, itu memang nggak pasti, ya. Ada yang naik, ya, atau tetap gitu. Tapi begitu saya berikan gambaran gabungan, gitu ya, misalnya setup time-nya diperkecil, move time-nya juga diperkecil. Setup time-nya diperkecil, queue time-nya diperkecil. Bahkan yang terakhir, semuanya diperkecil. Setup time-nya diperkecil, move time-nya diperkecil, queue time-nya diperkecil. Nah, itu skenario yang terakhir. Nah, itu bisa turun semua. Ya, itu semua turun. Nah, jadi meskipun hasil-hasil dapat menunjukkan perilaku model, yang ada penurunan ya, penggabungan-penggabungan dari metode itu, namun masih belum cukup aman untuk menarik kesimpulan karena tidak ada nilai, ya kan gitu. Dan karena model oke ini pada dasarnya beberapa asumsi, terlalu banyak asumsi ya, asumsinya jadi disederhanakan, maka sebenarnya situasi yang dinamis dari sebuah proses manufaktur sebenarnya itu belum bisa dicapai. Nah ini sebenarnya untuk memberikan kesempatan saya bahwa model ini setelah ini saya simulasikan, ya saya bikin suatu model simulasinya. Dan dari hasil model simulasinya tuh bisa lebih meyakinkan lah, itu ide-ide saya itu lebih bisa diyakinkan dengan model simulasi. Kalau model matematik ini ada ragu-ragu sedikit ya, karena nggak ada angka yang terlibat ya, dan mungkin karena terlampau banyak asumsi. Ya, tampak OQN memiliki algoritma yang cenderung kompleks jika diberikan satu respon. Jadi kelihatan sekali kalau sedikit satu respon aja, wah udah bisa berlembar-lembar tuh, ya bisa berlembar-lembar kita nambahinnya. Nah jadi memang cara-cara matematik ini sebenarnya kebaikannya orang semua mengerti ya, orang langsung semua mengerti karena kita mempunyai bahasa matematik yang sama. Ya, kalau simulasi beda-beda orang, ya tergantung asumsi-asumsi yang diberikan juga nanti ya. Kalau ada di simulasi termasuk ada asumsi juga, ya, tapi asumsinya dalam bentuk lain. Skenario biasanya, ya kita sebutnya skenario. Nah. Tapi matematik itu tidak praktis ya. Sedikit aja kita bikin satu respon panjang bener ya untuk bisa menjelaskan. Tapi kalau dalam simulasi, apalagi simulasi itu biasanya dengan komputer. Nah itu kita bisa dengan lebih cepat menunjukkan maksud daripada penelitian kita ini. Jadi udah selesai ya. Saya buka lagi pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya-tanya dan sebagainya silahkan. Ini ada 2 orang yang raise hand, saya tutup dulu, stop ya, supaya ketahuan. Sebentar, kok saya nggak lihat yang raise hand. Oke, ini Ranti dan Saswina. 2 dulu ya, oke. Ranti dulu gimana? Saya mau tanya Pak, tadi tuh kan kalau mau mempercepat pengerjaan metode itu berarti emang ada batas optimumnya Pak, karena ada beberapa hal yang harus diseimbangin gitu ya Pak? Iya, karena kita pegangannya adalah line balancing. Line balancing itu sebenarnya kecepatan proses ya, kecepatan proses pada mesin 1, mesin 2, mesin 3 itu harus relatif cenderung dekat ya, sama ya, supaya line balance, supaya tidak terjadi antrian yang terlalu banyak. Sebenarnya gitu. Saya mau nanya yang ini Pak, kalau kegiatan, kira-kira contoh yang bisa kegiatannya bisa ngurangin starving kalau misalnya ada mesin yang makin cepat gitu Pak, lebih cepat. Ya, Itu misalnya gimana? Kalau kita kita pernah bahas bagaimana justru kalau bottleneck ya. Kalau bottleneck mesin kedua, mesin ke-1, mesin kedua. Mesin keduanya jadi pelan ya, lebih pelan sehingga terjadi satu antrian. Maka mesin itu harus dipercepat ya. Itu kalau bottleneck ya, dipercepat, ada cara-caranya. Nah, sekarang kebalik ya. Kalau kebalik mesin 1 itu kalau yang kamu bilang starving itu sebenarnya mesin 2-nya terlampau cepat, mesin 1-nya lambat. Mesin 1-nya lambat sehingga dia keluar pelan-pelan, tetapi setiap keluar udah langsung diproses sama si mesin 2. Sehingga si mesin 2 itu nunggu gitu loh, Ranti. Nah itu starving tuh. Jadi ada idle. Nah idle dianggap tidak baik karena kita artinya contoh ya, kita udah bayar pegawai tapi dia nggak kerja, dia diem nunggu-nunggu. Ya belum lagi dia ngobrol-ngobrolin ya ngomong-ngomongin pemilik biasanya ya gosip gitu.
dan sebagainya. Nah, itu caranya adalah kita harus seimbangkan juga, sama aja jawabannya. Ya, jadi mesin yang lambat, ya, si mesin 1 itu harus dipercepat. Ya, harus dipercepat. Gimana cara cepat? Bisa setup-nya dikurangi. Ya, nanti Anda belajar kalau mendalami bagaimana setup reduction. Ya, ada yang namanya internal setup, ada yang namanya external setup. Misalnya itu dilakukan juga beberapa teknik-teknik Toyota sebenarnya ya. Sekarang kalau saya sebut nama Toyota bukan lagi komersial tapi nama ilmu ya. Toyota Production System TPS. Nah, dia mengenal adanya internal setup, ya internal setup dan eksternal. Kalau external setup itu biasanya dia melakukan setup sambil mesin jalan. Mesin jalan dia setup shift-nya itu untuk siapa? Untuk shift yang kedua. Jadi untuk shift yang lanjutan bisa lebih cepat kerjanya. Kira-kira begitu ya kalau di Toyota tuh membantunya lebih tinggi ya. Kalau di Indonesia susah diterapkan. Ya, sudah diterapkan karena masing-masing shift itu punya ego sendiri ya. Jadi dia susah diajarkan atau susah dibujuk, susah diwajibkan bahkan untuk membantu shift berikutnya ya. Ada juga persoalan pergantian sering ganti-ganti jobnya. Jadi kadang-kadang dia udah nyiapin tapi jobnya berubah kan jadi percuma. Ya, gitu. Ya, Ranti ya. Terima kasih Pak, cukup menjawab. Terima kasih. Saswina, gimana Saswina? Ya Pak, saya mau tanya, kan ini rumusnya berarti dinamis ya Pak, terus kayak penghitungannya bisa berubah-ubah. Nah, ada waktu ideal untuk kayak mengupdate rumus ini nggak sih Pak? Kayak mengupdate penghitungannya. Kayak sebagai orang yang memiliki usaha gitu, apakah ada waktu yang tepat untuk kayak dicoba hitung ulang gitu Pak? Mari kita lihat ya rumus-rumusnya ya. Oke, rumus-rumus ini kan dasarnya sebenarnya satu teori awalnya gitu ya. Awalnya satu teori. Jadi berangkat dari teori. Ya, kalau kita biasa berangkat dari teori. Nah, dari teori-teori ini digabung-gabungkan, ya, digabung-gabungkan. Kemudian baru dicari satu case. Ya, case ini kasusnya ini gitu loh, ya. Jadi yang dinamis di sini adalah bisa aja rumusnya ini, ya, tetap ini, tapi case-nya berubah. Ya, kalau case-nya berubah, nanti persamaan-persamaannya ini juga berubah, lain. Ya, ini pasti persamaan-persamaannya jadi berubah. Nah, ini hanya satu case aja yang menggambarkan bahwa karena dulu saya penelitiannya itu adalah menggabungkan konsep quality dan konsep productivity, ya. Sehingga saya ingin tunjukkan bahwa quality itu mempunyai hubungan dengan productivity. Sebenarnya begitu. Ya, kalau S3 kan ngomongnya yang gede-gede seperti gitu ya. Lebih ilmiah lah gitu ya, lebih prinsip, lebih konsep. Jadi bagaimana quality itu berpengaruh pada productivity. Sehingga saya pilih ini gitu loh. Nah, itu yang disebut, yang kamu sebut dinamis ya. Jadi dengan rumus yang ini pun sebenarnya ini kalau rumus ini baku lah ya, artinya udah terbukti dengan menggabungkan beberapa jurnal dan teks, ini logikanya tidak menyimpang. Jadi ini udah bisa diterima. Nah, cuma case-nya ini bisa berubah-ubah. Nah, saya memilih case ini karena ingin membuktikan bahwa ini yang tadi yang saya belum cerita. Kalau quality-nya bagus, itu dari storage ke warehouse tuh lancar, hampir nggak ada yang ke korektor, gitu ya Saswina ya. Jadi 100% gitu. Jadi tidak terbagi-bagi. Kalau ini kan nanti kalau kita masukin angka ya Saswina ya. Misalnya printer ke extruder 85% gitu ya. Tapi 15% menjadi masuk ke korektor. Gitu ya contohnya ya. Nah, itu berarti nanti output-nya di warehouse jadi sedikit. Kenapa? Karena waktunya lama untuk bisa mencapai jadi produk akhir, ya. Nah, tapi kalau kita persiapannya bagus sekali, ya, persiapannya bagus dan sebagainya, orang siap, mesinnya siap, bahannya siap, ya, 4M 1E lah, man, material, mesin, method, bagus semua, maka semua ini nanti menjadi 100%. Nah, 100% itulah yang dari storage sampai warehouse itu jumlahnya jadi sangat banyak. Kira-kira gitu, ya, Saswina ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kelihatannya nggak bisa terus ya, harus menyetop karena ini sudah mau Jumatan. Kita masih punya kesempatan di minggu depan ya, minggu depan akhir ya, minggu depan adalah akhir daripada kuliah.
Saya mau pamit dulu. Terima kasih pada semuanya yang sudah mengikuti kuliah saya, dan mohon maaf karena saya dalam 2 minggu ini tidak tepat waktu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.